Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Prof, hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat baik. Ini agak Alhamdulillah. serak-serak basah. Agak serak-serak ya, semoga sehat terus, Prof. Iya, Baik, pagi ya, ini ya. RDS FM Solo Alhamdulillah. kita membahas terkait dengan putusan MK yang baru kemarin hari Senin dibacakan begitu ya, yang memang sudah menjadi perbincangan banyak orang khususnya di media sosial akhir-akhir ini begitu. Akhirnya MK memutuskan memang menolak gugatan usia capres cawapres Ya, ya, 35 tahun. Tetapi memang ada sebagian yang kemudian dikabulkan, yaitu dengan syarat pernah menjadi atau sedang menjabat menjadi kepala daerah walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Banyak kemudian para pengamat menganalisa, memberikan komentar bahwa ini hanya mengakomodasi atau mengakomodir kepentingan putra presiden Gibran Rakabuming Raka, dan banyak juga yang menyebut bahwa MK ini sebuah blunder begitu. Nah, kalau menurut Prof Muzakir seperti apa ini, Prof? ya. Minta maaf lagi drop tadi itu. Oke. Bisa diulangi sedikit saja? Oke, baik. Jadi MK kemarin sudah membacakan putusannya begitu ya. Akhirnya memang menolak gugatan usia capres-cawapres 35 tahun, tetapi masih ada tambahan bahwa disyaratkan pernah menjadi atau sedang menjabat kepala daerah walaupun belum usia 40 tahun, dan ini banyak yang menyebut ini hanya mengakomodir kepentingan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan banyak juga menyebut bahwa MK sudah melakukan blunder begitu. Kalau menurut Prof Muzakir seperti apa ini? Ya, menurut saya itu kalimat kritik itu adalah benar ya. Hmm. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau misalnya ini memang aneh di muka bumi ini untuk Indonesia ya, itu khusus putusan mahkamah dalam waktu hitungan jam berubah Ya, makna dan berubah konteks, betul. berubah konteks. Hmm. Kalau yang pertama itu permohonan ujinya itu hanya usia saja, Hmm. yang kedua ini usia tetap dipertahankan, dikabulkan. Hmm. Tapi begitu dia dikabulkan yang pertama, tiba-tiba beberapa jam kemudian muncullah itu Ya. eh, permohonan yang diterima baru nambahkan kata-kata itu tadi. Hmm. Kalimatnya kan berpengalaman Sebagai dalam kepala daerah. menjabat sebagai pemerintahan daerah, Hmm. kepala daerah. Hmm. Hmm. Jadi ini menjadi lain gitu ya. Ya. Jadi artinya apa? Begitu ditetapkan klausula 40 tahun itu dipertahankan, itu sebagai open policy, nggak bisa diuji, tapi diberi terobosan pintu keluar dari itu dengan cara kata-kata berpengalaman kepala daerah, menjadi Hmm. kepala daerah. Jadi kontras lah dari Ya. yang pertama dengan yang kedua gitu ya. Hmm. Jadi kalau itu dipakai yang kedua saja, itu 40 tahun dibuang aja nggak apa-apa gitu. Karena apa? Nggak perlu 40 tahun, yang penting pengalaman jadi Kepala kepala daerah. daerah. Itu Hmm. satu. Hmm. Berarti putusan mahkamah pada waktu hampir hari yang sama, berbeda jam, memutus dua putusan yang selalu bertentangan satu Kontras. dengan yang lain gitu. Hmm. Jadi ini kontras. Jadi ini ada apa itu? Ya. Ini apa teknik penyeludupan yang kedua itu bisa dianalisis begini. Hmm. Ya, sekarang kita baca itu, saya sampai sekarang belum mengakses, belum bisa masuk ya Oke. karena mungkin saya tadi ada kegiatan. Oke. Coba hakim yang pertama itu yang setuju berapa, yang menolak berapa, yang dissenting opinion berapa? Hmm. Putusan pertama gitu Hmm. ya. Ya. Yang jelas putusan pertama itu nggak satu orang nggak hadir. Oke. Itu Pak Usman. Hmm. Ya. Putusan yang kedua Pak Usman hadir. Hmm. Ya. Nah pertanyaannya, putusan yang pertama itu 8-0, ya, Hmm. 8-1, 8-2 atau 8-4, yang dissenting opinion itu berapa orang gitu ya. Oke. Putusan yang kedua ini menjadi 5-4. Hmm. Ini saya kira harus melihat kalau Oke. dari sisi proses ini hakim yang mana? Yang jelas kehadiran Pak Usman ini menggeser Hmm. adanya unsur tambahan tadi Hmm. atau klausula tambahan tadi. Hmm. Tapi yang sudah memutus yang pertama terus gabung yang kedua ini siapa hakimnya dan berapa orang? Nah. Karena di situ ada 5 orang gitu. Hmm. Nah ini sampai sekarang saya lagi akses belum bisa masuk, jadi saya nggak bisa menjelaskan kepada publik ya. Mungkin para pendengar bisa bisa mencoba membuka lah itu Oke. dua putusan itu dijejerkan gitu. Oke. Nanti siapa yang kira-kira dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, karena itu
semuanya masuk kewenangan hakim gitu. Ya, betul. Hakim yang tidak konsisten, nah, kalau saya katakan khianat terlalu serius lah gitu. Hakim yang tidak konsisten, mutus paginya ngomong A, sorenya Sebenarnya ngomong ngomong B, B, itu ya. siapa gitu. Saya kira itu perlu tahu aja itu. Oke. Begitu. Oke, dan banyak yang mengatakan bahwa putusan MK ini justru malah mencederai kredibilitas MK sendiri, dan bahkan ada juga yang mengatakan ada majelis keluarga dalam MK begitu. Pandangan Prof Muzakir seperti apa? Nah, itu satu kritikan yang lain, tapi memang kata-kata kredibilitasnya dipertaruhkan itu sangat benar. Ya, sangat benar sekali. Dia bagaimana seorang yang tipe-tipe hakim seperti itu harus mengawal konstitusi, ini menjadi pertanyaannya. Benteng terakhir konstitusi. Dengan benteng terakhir konstitusi, menjaga negara Republik Indonesia agar supaya negara Indonesia tetap eksis konstitusional dalam penyelenggaraannya, tapi tiba-tiba nyelonong rumus yang nggak jelas seperti itu, gitu lah. Ya, nggak jelas itu. Saya sebagai orang ilmu hukum itu, norma itu harus jelas dan pasti. Ya, norma itu jelas dan pasti. Kalau putusan yang pertama mengatakan itu tidak hanya 40 tahun itu sudah putusan yang sah oleh legislatif yang sah, gitu ya. Karena itu ruang open policy. Ya. Kalau open policy itu adalah tidak bisa diuji oleh siapapun. Gitu ya. Nah, begitu dia nambah klausula yang berikutnya itu ruangnya ruang legislasi, bukan ruangnya mahkamah. Gitu ya. Jadi kalau ruang legislasi ditambah berpengalaman dan seterusnya itu ruang legislasi. Nah, kalau sekarang hari ini berarti Mahkamah Konstitusi merangkap wewenang legislator. Artinya MK bukan konstitusional ya. Artinya MK bukan konstitusional bersatu. Maksudnya MK, artinya MK dalam tanda kutip mengangkangi kepentingan dari atau wewenang dari legislasi begitu, Prof. Muzakir. Benar, itu melampaui wewenang MK itu. Mengapa dia mengatur legislasi seperti itu? Kalau yang pertama bunyinya adalah itu adalah open policy, dan open policy itu wewenangnya adalah legislator. Ya. Maka MK cukup ngomong itu, yang kedua cukup ngomong itu open policy, ya sudah. Kalau mau berjuang biarlah itu pemohon itu berjuang di legislatif. Gitu. Nah, ini karena untuk kebutuhan mendesak, maka tiba-tiba KPK membuat klausula seperti itu. Itu yang menurut saya mencederai Undang-Undang Dasar 4 konstitusi yang tidak ditegakkan itu. Di situ disebutkan pasal 25 huruf D atau 20 pasal 1 itu dikatakan ayat 3 dikatakan negara Indonesia negara hukum. Yang kedua pasal 28 huruf D itu dikatakan dalam konteks penegakan hukum itu harus menjamin namanya kepastian hukum yang adil. Gitu. Ini kan baik. Kepastian yang adil karena ada terobosan ruang legislasi dimasuki oleh MK. Gitu. MK. Yang pertanyaan siapa yang harus menguji ini? Kalau saya berpendapat itu pasal tambahannya atau klausula tambahannya dan seterusnya harus dinyatakan konstitusional oleh rakyat Indonesia. Baik. Apa istilahnya melanggar konstitusi oleh rakyat Indonesia dan juga terutama oleh KPU. KPU harus bertegas. Ya. Ini nggak boleh norma baru muncul ada di situ. Artinya apakah Anda nggak boleh ada norma baru muncul di situ. Artinya apakah Anda akan mengatakan bahwa ada yang bermasalah dari para hakim MK ini, Prof? Ya, itu bisa dibaca itu. Mungkin kita bisa ngomong saja hakim MK yang bermasalah itu yang mana gitu ya. Itu sekali ada MK bermasalah. Iya, betul. Baik. Dan kalau orang ini di antara 4 itu ternyata adalah menyetujui 40 itu open policy. Ini yang istilah bahasanya kalau bahasa hukum pidana itu dosa besarnya itu 4 orang ini. Gitu. Ada 4 orang. Sementara yang dissenting opinion itu bagus. Ya. Kalau dia menjadi 4 orang yang lain itu adalah konsisten kalau dia dissenting opinion. Gitu. Dan pertanyaan 4 orang ini siapa begitu, Prof ya? Yang pertama. Itulah yang paling penting harus diketahui hakim itu siapa? Posisinya berapa, yang dissenting opinion untuk kedua siapa, yang pro terhadap yang setuju dengan putusan nomor yang kedua ini siapa gitu. Yang jelas satunya Pak Usman gitu. Usman, ya betul. Menurut Pak Esro Pak Usman. Kalau digeser yang membuat dissenting opinion
berarti secara implisit adalah Pak Saldi Isra gitu. Oke. Kalau Anda melihat Prof, apakah dari putusan MK kemarin ada apa istilahnya ya? Kalau dulu Jokowi atau Presiden Jokowi pernah mengatakan bakal cawe-cawe. Apakah ini salah satu bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi begitu di tubuh MK, Prof? Ya kalau lihat proses agak sulit membuktikannya. Ya, Tapi betul. kalau lihat produk ya, lihat produk itu Ya. kemungkinan. Mhm. Karena apa? Karena kok nyelonong ada ruang legislasi dimasukin, kok berani sekali Nah, gitu ya. itu dia. Kalau kata nggak cawe-cawe kan nggak berani dia. Mhm, Gitu. mhm, mhm. Tapi ini kalau cawe-cawe berani, itu berani nyelonong sampai di situ. Jadi kalau nyelonong sampai di situ berarti sudah mempertaruhkan dirinya sendiri. Ya. Yang kedua mempertaruhkan lembaga Mahkamah Konstitusi dan melecehkan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Nah, jika nanti terbukti ternyata memang ada kepentingan-kepentingan yang itu apa namanya bentuk dari cawe-cawe Jokowi ya, sebagai presiden begitu, apa konsekuensinya ke depan, Prof? Saya usulkan begini, ya sekarang usulkan bahwa sebaiknya KPU tidak merujuk kepada putusan yang terbaru KPK itu. Ya. Artinya tetap putusan itu dasarnya adalah 40 tahun, titik sampai di situ. Jadi kalau dia tidak 40 tahun harus dinyatakan dia tidak memenuhi syarat. Ya. Karena apa? Karena sekarang itu sudah istilahnya tahapan-tahapan sudah sampai sekian itu ya menurut saya harus konsisten lah dengan putusan yang sebelumnya. Karena di opennya, pembukaannya itu adalah sudah mulai seleksi gitu ya. Tapi kalau belum seleksi masih bisa diterima itu masukkan peraturan KPU gitu. Ya. Tapi karena sudah seleksi, putusan berlaku ya. Dan juga yang terkait dengan syarat-syarat usia itu tadi. Gitu. Jadi menurut saya itu aja harus konsisten teman-teman di KPU bahwa KPU menetapkan saja bahwa putusan mahkamah tidak bisa berlaku untuk syarat-syarat pemilihan presiden sekarang gitu. Pertanyaan selanjutnya. Karena apa? Karena putusan itu sudah diumumkan dan sekarang sudah mulai registrasi pendaftaran dan seterusnya. Walaupun belum ditutup, tetapi pengumuman awal itu seperti itu. Jangan sampai di tengah jalan pengumumannya diubah. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan MK kemarin kalau dibandingkan dari PKPU sendiri begitu? Apakah masih bisa kalau saya dilihat dari jadi begini, kalau terhadap KPU itu maksud saya begini. Karena putusan itu kan sekarang KPU sudah lengkap ya, semuanya persyaratan sudah ditetapkan, semuanya betul. Sudah. Benar kan begitu ya? Nah, sekarang sudah besok tanggal itu sudah mulai pendaftaran. Yang pertama, yang kedua, Oktober, yang ketiga sudah pilihan hari. Ya. Nah pertanyaannya adalah boleh nggak memenuhi syarat baru lagi menjadi terbuka kembali orang mendaftar? Nah itu dia. Ya, saya jawab ya tidak, karena ini ada proses sudah lama. Ya. Apakah putusan KPU bisa diterapkan terhadap seleksi calon presiden sekarang? Saya katakan tidak. Putusan KPU tidak berlaku surut. Ya. Maksud putusan MK itu tidak boleh berlaku surut dan KPU tidak memberlakukan surut lagi. Yang semula tidak boleh menjadi boleh itu surut namanya. Nah itu saya kira KPU bisa aman berlindung di balik norma tersebut, ya. Sehingga KPU tegas dalam menegakkan konstitusi gitu. Yang kedua adalah kalau memang saya KPU juga sami'na wa ta'na, pokoknya ngikuti aja yang penting ada benar atau tidak mau urusan soal, penting ada produknya. Ya kita umumkan saja itu, diboikot si orang yang bersangkutan itu harus didiskualifikasi. Maka kita minta sama Bawaslu agar supaya mendiskualifikasi calon yang mendaftar karena rujukannya adalah putusan MK sekarang ini gitu. Karena alasannya memberlakukan surut ya. Putusan MK selalu tidak berlaku surut ya. Kalau dia menggunakan itu ya minta supaya Bawaslu mendiskualifikasi calon itu gitu. Apakah masih bisa juga ya? Ya masih bisa. Bisa juga ya. Ini pertanyaannya putusan KPU berlaku atau tidak? Nah itu dia maksudnya. Ya, kenapa? Karena KPU sudah membuat seleksi, sudah semuanya sudah mulai siap semuanya peraturannya itu. Masa harus diubah lagi pada saat
detik-detik terakhir Detik-detik hanya untuk untuk mengumumkan pendaftaran ya. seseorang kan nggak bisa. Mhm, mhm, Itu nggak boleh gitu kan. mhm, mhm. KPU tegas saja itu, nggak ada Oke. apa-apa resiko, nggak ada. Mhm, Karena apa? Karena memang nggak boleh. Kita itu yang ditegakkan adalah sumpah KPU dan sumpah semua yang lain itu pejabat-pejabat MK itu kan tunduk kepada Undang-Undang Dasar betul, 45. betul, betul. Mhm. Ya, dia harus jelas juga dong itu, Oke. masa yang tunduk itu harus rakyat aja mereka enak sendiri menyalahgunakan wewenang. Sementara kalau menyalahgunaan Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada hukumannya, nggak Hmm, dihukum gitu ya. Itu yang oke. jadi masalah. Mhm, mhm. Nyatanya banyak putusan-putusan mahkamah itu yang menegasikan putusan-putusan yang dibuat oleh legislatif, Hmm, kemudian peraturan presiden dan sebagainya itu kan dinyatakan inkonstitusional ya. iya. Kalau sebagian itu Mahkamah Agung itu dinyatakan itu nggak ada hukuman apa-apa loh Pak. Hmm, Karena mhm, itu apalagi itu yang menggunakan dananya banyak sekali gitu. mhm, Kalau mhm. membuat undang-undang kan dananya besar. Oke. Baik, Prof. Mudakir. Prof. Mudakir sebagai apa namanya guru besar hukum ya di UII. Apa kritikan yang ingin Anda sampaikan kepada MK saat ini, Prof? Adakah kritikan untuk MK saat ini? Ya. Jadi kalau saya melihat MK saat ini ya, Hmm, itu MK itu satu sebagai produk. hmm, hmm. Jadi hadirnya hakim konstitusi itu sebagai produk. Oke, Ya. Produk apa? Mereka juga tidak bisa disalahkan begitu saja karena oke. memang undang-undangnya mengatur bahwa majelis MK itu atau hakim-hakim MK itu ada 9 orang. Mhm, Itu maaf kalau dulu diplesetkan, ada teman ahli yang mengatakan itu ibaratnya wali songo Pak Mujagir. mhm, Itu mhm, begitu. mhm, Wali songo ya enggak kayak begitu. mhm, Wali songo. Yang 3 itu dari pemerintah atau presiden, yang 3 dari DPR, yang 3 dari Mahkamah Agung. mhm. Nah, ini aturannya begitu. Kalau sekarang itu lahir produk orang-orang seperti itu, ya, maksud saya MK yang berkarakter memutus beda-beda tadi, Oke. makanya kita telusuri siapa yang berbeda itu. Mhm, Dia dari unsur mana? Unsur Mahkamah Agung, unsur DPR atau unsur presiden. Gitu. mhm. Karena ada 9 bagi 3, tapi ada 3 unsur. Nah pertanyaannya yang geser-geser tadi itu dari unsur mana? Gitu. Oke. Kalau dari unsur legislatif, ada kemungkinan karena arus politik di sana ngomongnya begitu. Ya. Mhm. Yang kalau dari presiden, mungkin juga seperti itu karena arus presiden ngomongnya begitu. Ya. Oke, 2 ini kadang-kadang bisa dijustifikasi, satu secara politik, satu secara kekuasaan Iya. presiden. Mhm, mhm. Yang menjadi masalah 3 orang yang harus mempertahankan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang dia nir politik dan Hmm, nir jabatan. oke. Apa itu? Kekuasaan yudikatif. Ya. Hmm, Kekuasaan yudikatif ada 3. Yang satunya Pak Usman, jelas sikapnya sudah ya, jelas. ya. Itu lebih Pak Usman. Kalau Pak Usman itu dari Mahkamah Agung. Mhm. Kalau Mahkamah Agung mestinya dialah yang berjiwa konstitusional, Oke. hukum dan seterusnya itu dia Mhm. seharusnya. Dan 2 yang lain saya nggak apa namanya. Oke. Pak Hartoyo itu dari Mahkamah Agung juga. Mhm. Maka saya bisa dilihat nanti Pak. Yang 4 orang yang bergeser, yang semula pro menjadi kontra, ya. Maaf, semula kontra Jadi pro. pasal 40 tiba-tiba menjadi pro, Mhm. itu siapa? Kalau itu dari unsur Mahkamah Agung, ya tadi saya katakan Mahkamah bagaimana Pak untuk yang akan datang? Ya, yang akan datang kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Oke. yang 3 ini seharusnya menjaga marwah konstitusi, Konstitusi betul. nir politik, Mhm. nir kekuasaan. Mhm. Dia adalah yudikatif gitu. Tapi kok juga bermain masuk Nah, dalam ranah itu dia. tadi kekuasaan gitu atau politis dari aspek legislasi gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Padahal peran dia itu bukan itu. Dia itu Mhm. menjaga keseimbangan konstitusionalnya itu di situ gitu. Oke, yang jelas sejarah akan mencatat bahwa pernah terjadi seperti ini untuk di tubuh MK dan ini kalau apa namanya dilihat ini dalam tanda kutip memalukan begitu, Prof. Mudakir. Ada kan bilang seperti itu. Benar ya, saya ingin akan memberi solusi untuk yang akan datang bagaimana. Mhm. Ubah aja itu MK tidak boleh ada perwakilan pemerintah, perwakilan dari DPR gitu. Karena apa? Atau perwakilan Mahkamah Agung. Karena apa? Kalau itu yang terjadi itu kan miniatur legislasi Iya, kan gitu. betul. Ha. Akhirnya benar sekali ini legislasi melahirkan legislasi gitu.
Karena mereka tahu legislasi nanti yang dibuat kan seperti itu. Andai kata mau direvisi, itu nanti masuk lagi kepada ruang legislasi. Karena dia perwakilan dari presiden, perwakilan dari DPR. Oke. Nah, untuk yang akan datang, saya usulkan bahwa kriteriumnya hakim konstitusi adalah dia adalah negarawan yang sejati. Itu aja nggak usah Tidak pakai ada wakil-wakil kepentingan-kepentingan dari ya. mana. Tidak. Negarawan yang sejati. Kata negarawan yang sejati itu dia adalah negarawan yang melindungi negara Republik Indonesia melalui konstitusi. Gitu. Saya ulang lagi, dia melindungi kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia itu melalui konstitusi. Dan melindungi konstitusi dari kemungkinan interpretasi yang menyimpangi dari konstitusi yang aslinya itu. Ya. Maka alat ujinya apa? Alat ujinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Gitu. Makanya disepakati bahwa kita negara di Indonesia sudah sepakat pembukaan tidak boleh diubah dan Pancasila tidak akan diubah. Ya, itu harga mati. Kalau pasal-pasal permainan di legislatif itu bisa diubah. Oleh karena itu pasal-pasal yang diubah dijiwai oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Pembukaannya dijiwai oleh Pancasila dan Pancasila dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah yang dicari adalah orang-orang yang punya negarawan yang sejati. Cara mencarinya bagaimana? Track record dalam hidupnya itu. Sudah. Supaya orang itu baik track recordnya dalam hidupnya. Pernah bermasalah dengan hukum, pernah bermasalah dengan negara kesatuan Republik Indonesia, pernah bermasalah dengan konstitusi atau tidak, dan seterusnya. Itulah yang seharusnya menjadi hakim MK, sehingga dia bisa menjaga murni gitu ya, marwah Undang-Undang Dasar. Benar. Kalau yang model seperti ini, minta maaf tadi, tidak akan pernah bisa untuk menjaga marwah Undang-Undang Dasar 45 karena dia perwakilan. Baik Prof. Mudzakkir, mungkin agak melebar ini pertanyaan selanjutnya. Mungkin Prof. Mudzakkir kalau mau menjawab boleh, tapi kalau nggak mau menjawab juga boleh begitu. Pertanyaan begini, Prof. Agak melebar ya. Kalau sesuai pengamatan Prof. Mudzakkir begitu, kita agak melebar. Apakah Anda melihat Presiden Jokowi dalam hal ini setelah kita melihat ya dari putusan MK, apakah Anda melihat Presiden Jokowi saat ini sedang mempersiapkan politik dinastinya begitu dengan mengakomodir kepentingan putranya sebagai wali kota Solo saat ini begitu, mengesampingkan adanya bukti-bukti bahwa Jokowi sedang mempersiapkan politik dinasti. Bagaimana kalau Anda melihatnya, Prof? Ya itu tadi kan, politik itu kalau dipahami dengan cara undang-undang saja memang itu semuanya boleh kan? Di samping undang-undang ada namanya etika. Betul. Satu yang paling itu etika. Etika bernegara. Semuanya etika yang sifatnya tertulis tapi bukan hukum yang tertulis. Yang ketiga hukum, etika, dan satunya moral. Nah, itu jaga juga, hukum itu bukan teksnya undang-undang dasar dan teksnya undang-undang, tapi di samping itu ada ruang etika bernegara. Betul. Etika bermasyarakat, etika itu semua harus dijaga. Dan di samping itulah ada moral hukum. Moral hukum itu juga tidak tertulis, tapi menjadi spirit, menjadi jiwa daripada hukum itu. Gitu. Nah, terkait dengan misalnya menyalonkan anaknya boleh aja silakan menyalonkan, tapi jangan sampai undang-undang diubah hanya untuk anaknya. Itu yang nggak boleh. Nah, itu dia. Nggak boleh, hanya dipakai untuk anaknya, sementara yang lain tidak. Gitu. Juga nggak boleh. Itu kalau itu jadi dinasti, ya berarti dia sudah dinasti yang dimasukkan dengan cara mengubah sistem konstitusi. Gitu. Itu yang menurut saya itu menjadi masalah itu. Mengapa harus diubah dengan sistem konstitusi? Konstitusi harus diubah hanya karena kepentingan orang tertentu. Ini saya pernah mengkritik juga. Suatu saat pernah di Indonesia hukum pidana kasus bom di Bali. Kasus bom di Bali itu undang-undang hanya perpu diberlakukan dan kemudian menjadi undang-undang hanya untuk kasus bom di Bali. Kan bingung kita lihat. Satu undang-undang hanya kasus bom di Bali. Satu kasus ya. Itu sudah diuji, itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tapi sekarang itu ada pasal yang dipakai untuk syarat itu hanya ditujukan pada orang tertentu. Tertentu nggak ditulis, tapi permohonannya sudah kelihatan. Semua orang tahu ya. Dan kepentingannya dan nah, itulah yang ingin saya sampaikan bahwa
Jangan sampai politik silahkan permainan politik karena Indonesia adalah supremasi hukum, Hmm, gitu ya. oke. Mahkamah Konstitusi jaga supremasi hukum itu. Hmm, Dan kalau putusan yang terjadi sekarang itu hukum konstitusi itu bukan memiliki supremasinya, tetapi sebagai alat politik. iya, Ini yang saya khawatir sejak kemarin itu. oke. Jangan sampai hukum sebagai alat atau hukum sebagai subordinasi, karena itu jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Oke. Undang-Undang 45 dari awal sampai hari ini selalu menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Bahkan penjelasan Undang-Undang Dasar mengatakan Indonesia adalah, bahasa Belanda mengatakan Rechtsstaat, bukan Machtsstaat. Ya. Negara hukum bukan negara kekuasaan. Oke. Artinya apa? Kita harus diagungkan supremasi hukum, Hukum. bukan supremasi Kekuasaan. kekuasaan. Sekali ngomong supremasi kekuasaan, hukum subordinasi dari kekuasaan, itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Oke, Itu baik. pendapat saya. Terima kasih Prof. Mudzakkir, luar biasa hari ini kita semakin terbuka wawasan kita ya terkait dengan putusan kemarin. Terima kasih Prof. Mudzakkir, sehat terus. Insya Allah next time kita harus sambung belajar lagi. bahwa hanya satu kata atau satu frase dia memporak-porandakan sistem demokrasi Indonesia. Betul. Luar biasa. Oke, tapi kita tetap berharap bahwa Terima kasih. MK tetap menjadi penjaga konstitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi perbincangan kita.